Selamat datang di Habis Nonton dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Godzilla versus Kong. Jadi film ini sebenarnya udah tayang di Indonesia sejak Rabu minggu lalu ya, hampir tepat seminggu. Tapi baru tayang di Amerika kayaknya beberapa hari. Nah, jadi Godzilla versus Kong sendiri merupakan film tahun 2021 asal Amerika bergenre monster. Jadi di Wikipedia monster film ngomongnya ya. Disutradarai oleh Adam Wingard dan merupakan sequel dari Godzilla King of the Monsters. Jadi Godzilla King of the Monsters sendiri kan udah merupakan film ketiga ya. Jadi sebelumnya udah ada Kong Skull Island dan juga adalah yang pertama itu adalah Godzilla tahun 2014. Keempat film ini sendiri merupakan Monsterverse. Jadi ciptaannya Legendary Pictures gitu ya. Kalau Marvel lo tahu ada Marvel Cinematic Universe. Kalau Legendary Pictures punya Monsterverse yang membuat sebuah universe di mana ada Titans, yaitu salah duanya adalah Godzilla maupun Kong atau King Kong kali ya. King Kong itu kan sebenarnya King Kong, Raja Kong gitu ya. Cuma sekarang menyebutnya Kong aja gitu ya. Ya nggak tahu, enakan King Kong sebenarnya. Tapi anyway, ini juga merupakan film ke-36 sepanjang sejarah Godzilla. Jadi semenjak dari pertama kali dibikin di Jepang sana film tentang Godzilla, ini sudah merupakan film ke-36 dan film ke-12 King Kong. Nah, ini Godzilla sama King Kong sudah lebih produktif dari Reza Radian sepertinya ya. Filmnya banyak banget. Mmm tapi kalau di Hollywood, ternyata ini baru film Godzilla yang keempat. Artinya adalah film Godzilla keempat yang benar-benar di-shoot murni di Hollywood tanpa campur tangan negara lain. Film ini dibintangi oleh Alexander Skarsgård. Mungkin teman-teman pernah nonton di Tarzan. Ada juga Millie Bobby Brown. Ya ini lagi naik daun banget ya. Ada di Enola Holmes, ada di Stranger Things. Ya basically di mana-mana ya. Lalu terus ada Rebecca Hall, ada Brian Tyree Henry, Shun Oguri. Nah, ini ternyata adalah aktor yang terkenal di Jepang tapi tidak terkenal di negara lain. Ya istri saya tidak setuju. Mungkin fansnya ya. Di sini juga dia nggak terlalu penting. Lalu ada Latina Sweetheart yang sepertinya lagi naik daun dan ada di berbagai film yaitu Eiza Gonzalez. Semenjak ada di Bloodshot, ada di I Care a Lot Netflix. Nah di sini juga ada. Jadi kayak hampir setiap film Hollywood sekarang yang butuh wanita Latin dan cantik itu pakainya Eiza Gonzalez ya. Lalu ada Julian Dennison, Kylie Chandler dan Damian Behir. Kylie Chandler ini eh, sudah ada dari film-film yang lalu ya. Dia berperan sebagai bapaknya Millie Bobby Brown, peneliti yang berhubungan langsung, peneliti utama terhadap fenomena Godzilla. Tapi di film ini ternyata dia nggak terlalu banyak perannya. Project Monsterverse ini sebenarnya da udah jalan dari Oktober 2015. Jadi pertama itu mereka bikin film Godzilla tahun 2014 kan. Terus di tahun 2015, tepatnya bulan Oktober, muncullah ide menciptakan Monsterverse di mana di dalamnya ada Godzilla versus Kong. Film ini sendiri sebenarnya harusnya rilis November 2020, tapi karena pandemi COVID-19 digeser ke 24 Maret 2021. Um, Sementara di Amerika sendiri mulai 31 Maret ternyata, sorry ya. Tadi gua kira udah tayang duluan karena review-review dari Amerika juga udah pada keluar gitu. Dirilis di teater maupun di HBO Max dan sejauh ini menerima apa ya, review atau kritik yang sangat bagus gitu ya. Di Rotten Tomatoes sendiri nilainya masih di sekitar 80%-an dan juga merupakan film paling sukses selama pandemi, yaitu sudah meraih 123 juta mil million dollars alias juta dollars
dan merupakan film tersukses dengan pendapatan terbanyak nomor 4 di tahun 2021. Apakah yang nomor 1, 2, 3? Ya tidak usah dibahas di sini ya. Jadi seperti biasa di habis nonton, sebelum kita bahas ceritanya dulu kali ya, sebelum bagus atau enggak, layak atau enggak ya. Jadi basically ceritanya secara bego-begoan aja ya, nggak usah dari Wikipedia atau source lain. Intinya ya Godzilla berantem melawan Kong, udah. Basically film ini ya judulnya menjelaskan segalanya. Film ini tidak berusaha menjual cerita karena dia tahu orang yang akan nonton film ini ya mencari Godzilla berantem melawan Kong gitu, nggak nyari cerita yang menyentuh atau mengandung pesan sosial gitu. Ibaratkan seorang manusia, film ini adalah orang yang apa adanya dan tidak berpura-pura, ya, tidak pretentious di media sosialnya, dia tidak fake gitu. Nah ini Godzilla versus Kong. Dia tahu orang nonton filmnya atau nonton dia itu untuk mencari dalam tanda kutip action di mana Godzilla melawan Kong. Godzilla berantem melawan Kong. Jadi dia tidak berusaha menyisipkan pesan moral berlebihan, dia tidak berusaha menciptakan cerita yang sok-sok keren, tapi dia menyajikan apa yang dia promise atau dia janjikan gitu dalam tanda kutip, yaitu aksi berantem Godzilla melawan Kong yang mumpuni. Tapi kalau mau bahas lebih detail sedikit tentang ceritanya adalah em, Godzilla tiba-tiba yang sudah menghilang ya. Jadi kan kalau lu nonton film sebelumnya yang Godzilla King of the Monsters, itu Godzilla kan muncul karena ada Titan. Lalu dia harus menunjukkan bahwa dia adalah Alpha. Artinya bukan Indomaret tuh ya, maaf. Artinya dia adalah Titan tertinggi. Jadi kalau ada Titan lain yang muncul, Godzilla itu kan akan menghabisi Titan itu gitu. Jadi kebetulan pada film ketiga itu ceritanya Titan yang lain jahat. Jadi Godzilla membantai mereka dan seolah-olah melindungi umat manusia. Nah, jadi di film ini terlihat bahwa Godzilla itu ternyata teman kita gitu. Lalu setelah kejadian itu Godzilla tuh sebenarnya udah hilang beberapa tahun. Tiba-tiba dia muncul lagi lalu merusak suatu fasilitas teknologi yang dipegang oleh Cybernetics Industries. Nah, di sini jadi antagonis gitu. Awalnya kita nggak dikasih tahu kenapa sih Godzilla menyerang fasilitas-fasilitas ini. Nah, itu di satu sisi itu. Nah, kecurigaan para ahli adalah, gue sendiri nggak nonton Kong Skull Island ya, tapi di film ini ceritanya si Kong itu sudah di captivity, di tempat yang aman, dikandangin, tapi dibuat seolah-olah itu adalah Skull Island gitu. Biar dia dalam tanda kutip merasa nyaman di situ. Tapi ternyata Kong ini makin gede, makin kuat, captivity-nya sendiri sudah mulai tidak bisa menampung dia gitu. Nah, curiganya para ahli adalah mungkin Godzilla mencium keberadaan Kong di dunia ini lalu mencari-cari di mana Kong berada dan mau ngajak berantem, mau ngajak ribut untuk membuktikan bahwa dia adalah alpha kayak gitu. Jadi cerita berjalan dari situ. Tapi kemudian yang mempertemukan Kong dengan Godzilla ini adalah adanya kepentingan dari Cybernetics yang ingin mencari sumber energi baru di mana mereka memerlukan ekspedisi ke Hollow Earth. Jadi ternyata Titan-Titan itu berasal dari Hollow Earth. Hollow Earth sendiri merupakan teori di mana bumi itu dalamnya sebenarnya nggak padat. Bumi itu di dalamnya ada kayak semacam hollow lagi gitu ya, ada kayak ruang lagi yang ternyata Titan-Titan berasal dari sana dan tinggal dari sana. Jadi dari pihak Cybernetics ini yang tadi fasilitasnya diserang oleh Godzilla, dia mendekati pihak Kong. Jadi kayak ada dua pihak gitu kan ya, pihak peneliti Godzilla, pihak peneliti Kong, untuk mencoba merayu mungkin nggak sih kita mencari Hollow Earth ini, membuktikan bahwa Hollow Earth ini nyata. Kalau memang benar Titan berasal dari sana, Kong berasal dari sana, artinya dia bisa dong pulang. Lalu kita coba anterin dia ke jalan yang menuju diduga Hollow Earth. Lalu mungkin selanjutnya kebalikan, dia yang akan mengantar kita menuju Hollow Earth
bila itu benar ada. Jadi eee jalannya dari sana ada cerita di mana Godzilla mulai muncul dan merusak-rusak, lalu ada cerita di mana manusia mencoba dalam tanda kutip memanfaatkan atau meminta bantuan Kong untuk mencari Hollow Earth. Lalu nanti disitulah 2 story arc ini akan muncul dan membuat mereka bertarung. Tapi tentu saja tidak hanya sampai di situ, ada lagi plot twist yang tidak bisa gue sampaikan karena ini adalah review no spoiler. Jadi, bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak? Godzilla versus Kong. Menurut gue ini adalah film yang sangat bagus dan sangat layak ditonton. Kalau sampai hari ini lo belum nonton, segera nonton ya. Jadi udah mau berjalan seminggu dan setahu gue masih sangat rame gitu penontonnya. Film yang sangat bagus dan sangat direkomendasikan. Apalagi kita selama ini kekurangan rilisan film yang berkualitas, yang dibuat dengan niat, dibuat dengan teknologi tinggi, ditambah lagi ini memang apa ya istilahnya kan monster action gitu ya, action monster yang akan lebih wah kalau lu tonton di bioskop. Jadi kalau membahas sisi positif maupun negatif dari Godzilla versus Kong sendiri menurut gua adalah yang pertama yaitu apa adanya. Dalam arti film ini nggak mencoba menjadi diri yang bukan dirinya. Tidak mencoba berpura-pura menjadi film yang mencoba drama, menyampaikan pesan. Film ini tahu kita nonton mau lihat monster. Jadi aspek manusianya itu sedikit, secukupnya ya kan. Kita nonton film ini pasti kita tidak peduli manusianya mau ngapain. Nah, itulah yang tidak ada di Godzilla King of the Monsters tahun 2019. Kalau lu udah nonton review gue tuh, menurut gue itu jelek banget, orangnya banyak, aktingnya jelek ya. Di sini orangnya bagus dalam arti proporsinya pas, aktingnya juga menyenangkan, natural, tepat pada tempatnya, jadi oke banget. Nah, disambung lagi dengan action para monster yang sangat memuaskan. Mmm, Sebenarnya mungkin kalau lu udah tahu Godzilla versus Kong kan, lu punya referensi sedikit gitu, Godzilla tuh kayak apa sih, Kong kayak apa gitu ya. Mungkin lu tahu Godzilla tuh, Godzilla kan bisa nembak, bisa Kamehameha gitu, bisa Hadouken. Pasti kalah dong Kong, ternyata dia bisa membuat bagaimana pertarungannya terasa imbang gitu, terasa imbang, action-nya oke, CGI-nya dapet, ditambah lagi dengan ending, sebenarnya kalau gue bilang ada twist itu kayak kayak nge-spoilerin ya. Ketika lu bilang, "Ini review no spoiler," tapi kalau lu ngasih tahu ada plot twist itu kan kayak ngebocorin sesuatu ya. Anyway, pokoknya cerita berjalan dan berakhir dengan memuaskan, cukup menyenangkan, dan bisa diterima gitu. Jadi banyaklah sisi positifnya gitu ya, dibandingin film sebelumnya Godzilla King of the Monsters menurut gue ini bagus banget ya, pengembangan kemajuan yang sangat-sangat jauh dibanding film itu menurut gue. Mmm, di sini juga filmnya comic relief-nya dapet ya, diperankan oleh Brian Tyree Henry itu lucu banget di sini. Ada juga Julian Dennison, jadi dia sebagai temannya Millie Bobby Brown di sini. Itu yang membawakan comic relief, bahkan kalau lu suka stand up comedy di sini ada Ronnie Cheng yang muncul di satu adegan dan di situ juga dia lucu. Ya jadi comic relief-nya juga cukup dapat gitu. Dan yang gak kalah hebat adalah bagaimana narasi, nggak tahu ya mungkin kan kita manusia lebih dekat ke Kong ya, dalam arti kita sama-sama mamalia dan primata gitu, kita kan nggak dekat dengan Godzilla, kita bukan kayaknya dia reptil gitu atau dinosaurus gitu. Jadi di sini narasinya dibuat kita sayang sama Kong, kita rooting for Kong gitu. Jadi ada rasa di mana kita, kasihan, kita peduli sama dia, sama Kong gitu. Intinya kita Kong banget lah gitu. Nah itu juga menambah nilai, bahwa film ini bukan cuma gedebak-gedebuk, tonjok sana tonjok sini, banting sana banting sini, tapi juga ada nilai kedekatan secara emosional, which is pinter banget menurut gue bisa nambahin elemen itu, membuat film ini menjadi aftertaste-nya lebih lama gitu daripada cuma film yang gedebak-gedebuk terus mungkin lu besok lupa. Kalau sekarang mungkin lu ketika mengingat Kong lu akan merasa hangat di dalam hati lu, "Oh my god, Kong," gitu ya. Terus kalau bicara sisi negatif,
Sisi negatifnya sebenarnya nggak terlalu ada. Kalau mau nitpicking mungkin akan ada yang merasa bahwa ending dari film ini udah rada biasa dan jalan yang diplomatis kayak gitu sih. Mungkin bisa merasa kayak gitu, tapi basically film ini menyampaikan atau mendelivery apa yang ia janjikan dan sangat memuaskan. Buat gue sendiri, Godzilla versus Kong pantas mendapatkan nilai 85 dari 100. Itu aja. Semoga review ini bermanfaat dan membuat lu mau nonton Godzilla versus Kong. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lu yang suka Godzilla atau suka Kong. Itu aja, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.